Selamat pagi, salam damai, kasih Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara, pagi menyapa kembali hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Sebelum kita melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita melalui tugas karya pelayanan kita, mari kita memohon berkat Tuhan, supaya kita dimampukan apa yang akan kita kerjakan hari ini boleh menjadi berkat. Kita berdoa. Mengawali segala sesuatunya di hari ini, berkat Tuhan yang akan menyertai setiap kami. Firman-Mu yang akan memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, semangat yang baru, bahkan mengajarkan kepada kami apa yang terbaik yang harus kami lakukan di dalam hidup kami untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sapalah setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Pada pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. Yohanes 17 ayat 14 sampai dengan 19. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang yang bernama Daniel Suelo. Dia berasal dari daerah Amerika. Dia pria berusia 50-an tahun. Di sekitar tahun 2000, Daniel Suelo melakukan sesuatu yang mungkin agak-agak ekstrim. Jadi Suelo merasa bosan dengan kehidupannya ketika yang diperhatikan bahwa kehidupan di dunia ini selalu dan selalu mementingkan yang namanya materi. Bahwa perjalanan kehidupan selalu dikelilingi dengan yang namanya materi. Lalu dia membuat keputusan untuk meninggalkan semua materi yang ada dan dia memilih untuk hidup di luar apa yang semestinya selama ini dijalani. Nah, dia menemukan sebuah gua. Lalu dia mencoba hidup di sana, meninggalkan dunianya yang lalu. Dia hidup di gua di dekat sungai Colorado, daerah Amerika. Di dalam gua itu dia membangun rumah, dan untuk memenuhi kebutuhannya, dia mengandalkan apa yang terjadi di alam, apa yang disediakan oleh alam, dan apa yang dia temukan di sungai itu. Ini sekitar tahun 2000 dia lakukan. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Suelo bukanlah hal yang baru,
Karena sepanjang sejarah kita tahu banyak orang melakukan hal yang sama, meninggalkan dunia dengan berbagai macam alasan. Beberapa kelompok mulai hidup dengan cara asketis. Beberapa kelompok, katakanlah kita bisa menyebutnya kelompok Esseni yang membuat atau membentuk komunitas di sekitar Laut Mati. Mereka menjadikan hidup mereka terpisah dari dunia, mereka ingin sesuatu yang baru. Mari kita memperhatikan dari 1 Yohanes 2, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. 1 Yohanes 2, ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, agaknya ayat ini dipakai menjadi alasan kelompok-kelompok tertentu menghindar dari kehidupan dunia dan mereka memilih untuk ada di dalam kehidupan baru mereka. Dengan kehidupan asketis mereka, mencoba untuk bisa menenangkan diri mereka dari hingar-bingarnya dunia, dari gemerlapnya dunia. Jadi meninggalkan ini, lalu karena dunia dengan segala macam kejahatannya yang ada. Mungkin ayat ini dipakai mereka, orang-orang yang kemudian hidup asketis. Saudara, apakah memang benar demikian bahwa kita harus menghindari dunia yang kita tinggali karena segala sesuatunya ini tidak baik? Karena segala sesuatunya bahkan mungkin kita mengatakan jahat. Tentu saja tidak. Lah kalau kita harus meninggalkan dunia, kita mau hidup di mana? Perhatikan apa yang sesungguhnya dikatakan oleh Yohanes kepada kita. Yang perlu dihindari bukanlah dunia, tetapi bagaimana ketika kita mengasihi dunia, ketika kita mencintai dunia. Sebetulnya kata-kata itu akan menunjukkan bahwa seseorang itu sebetulnya fokus dalam hidupnya adalah dunia. Jadi bukan dunianya yang salah, tetapi bagaimana seseorang memiliki orientasi di dalam hidup dan tujuannya hanya dunia, apa yang dilakukan oleh dunia. Saudara, tidakkah kita bisa tetap berkarya di dunia ini, tetapi fokus kita tidak pada dunia, tidak semata-mata pada dunia, pada harta, pada kekayaan kita, mungkin pada kepandaian kita. Tetapi bagaimana kita tetap fokus pada Allah yang memiliki rancangan-rancangan atas kehidupan kita. Fokus kepada Allah yang memiliki tujuan ketika Allah menciptakan dan menjadikan kita. Saudara, ini yang disampaikan oleh Injil Yohanes bahwa di dalam doanya justru Yesus meminta agar para murid tidak diasingkan dunia. Mereka justru harus tetap berada di dalam dunia. Tetapi mereka akan dilindungi, mereka akan dikuduskan oleh Bapa. Dan itulah tujuannya. Kenapa Allah menciptakan kita dan kenapa Allah menempatkan kita di dunia ini. Karena sesungguhnya ada perutusan yang dirancangkan Allah
bagi kehidupan manusia. Yesus diutus karena Bapa mengasihi dan ingin menyelamatkan dunia ini. Dan tugas itu kemudian diteruskan para murid, dan tugas itu sekarang ini diteruskan dan harus kita lanjutkan. Saudara, seorang yang bernama Thomas Merton, dia mengatakan, kita bertemu Allah dalam kesunyian dan dalam kontemplasi, bukan sebagai seorang pertapa atau orang yang mengasingkan diri dari dunia, melainkan sebagai orang yang hidup dalam dunia yang ramai. Bagi Thomas Merton, dunia dengan segala hal yang terjadi padanya, dunia dengan segala kebisingannya, dunia dengan segala hiruk pikuknya, dunia dengan segala keramaiannya, bukan dunia yang harus dihindari. Justru di tengah-tengah dunia yang seperti inilah, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara dipanggil untuk menyatakan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, berfokus pada Allah bukan hanya ketika kita mengasingkan diri atau kemudian kita mencabut dari dunia, dari kebanyakan dan keramaian orang, menjadi seorang pertapa dalam kesunyian kesendiriannya. Saudara, Merton mengatakan sesuatu yang luar biasa bagi kita justru di tengah-tengah keramaian ini, hiruk pikuk kebisingan ini. Kita punya tugas yang luar biasa, menghadirkan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah masih tetap menempatkan kita di dunia ini. Ingatlah bahwa ada sesuatu yang dirancangkan Allah. Lanjutkan tugas perutusan itu. Siapapun kita dan apapun yang menjadi peran kita. Panjenengan, saudara, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai karyawan, kerja di kantor, kerja di pasar, dimanapun kita berada. Inilah tugas perutusan yang harus kita lanjutkan. Nah, di tengah-tengah apapun yang kita kerjakan, meski dunia ini hiruk pikuk, kita harus mampu mewujud nyatakan kehidupan kita yang benar. Di dalam cinta kasih kita, di dalam kejujuran kita, di dalam keadilan kita, setiap kebenaran-kebenaran yang Allah hendak saksikan bagi dunia ini melalui kehidupan kita. Saudara, kita bukan pertapa dan kita tidak akan menjadi pertapa untuk kita bisa memfokuskan kehidupan kita di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada di dunia dan kita tetap ada di dunia ini, tetapi Allah akan menyertai kita. Roh Kudus akan melindungi kita, Roh Kudus tetap akan memberkati kita. Selamat melanjutkan aktivitas kita dalam dunia ini, kiranya kita boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Dengan segala hal yang menyekitari kami, terkadang memang kehidupan tidak mudah. Di tengah hiruk pikuk, kebisingan, bahkan ketika ada begitu banyak pilihan-pilihan dengan begitu banyak macam rayuan-rayuan, bukan berarti kami harus meninggalkan kehidupan dunia ini. Kami menjadi seorang pertapa hidup dengan kesendirian kami supaya kami bisa memfokuskan kehidupan kami bersama dengan Allah. Kami masih akan tetap melanjutkan
apa yang menjadi tugas kerja karya kami di tengah-tengah dunia ini. Di dalam satu kepastian bahwa Allah menyertai kami, Allah yang memanggil kami, Allah yang akan memampukan, Roh Kudus akan melindungi kami, bahkan memberkati kami. Biarlah kami tetap diberkati oleh Tuhan, bahkan kami tetap menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang kami tinggali saat ini, di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Mohon berkat untuk apa yang akan kami lanjutkan hari ini, Tuhan menyertai kami. Amin. Saudara, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.